di dalam kitab Mukhtar al-Hadis yang disusun oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim. Semoga Allah jaga beliau, diberikan sehat wal afiah, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, dari ilmu beliau fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang, ada tiga kelompok yang tidak terangkat ibadah sholatnya walaupun di atas kepala satu jengkal. Tidak terangkat ibadah sholatnya mereka di atas kepala mereka walaupun satu jengkal. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang pemimpin, akan tetapi amma qauman wa hum lahu karihun, dia memimpin suatu kaum tetapi kaumnya tidak menyukai pemimpin tersebut. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Yang kedua, seorang istri yang di malam harinya dalam keadaan tidur, akan tetapi suaminya murka atau suaminya benci kepada istrinya tersebut. Ya. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani. Yang ketiga adalah dua saudara yang saling bermusuhan. Hadis ini adalah hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Mari kita akan bahas satu persatu tentang makna di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis, ya, dikatakan bahwa hadis sebab-sebab tidak diterimanya sholat seseorang, ya. Ibadah sholat tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada tiga sebab ini. Padahal ibadah sholat itu sangat berpengaruh, sangat penting, ya. Orang kalau udah sholatnya tidak diterima, maka ibadah yang lain pun menjadi ibadah yang tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ada tiga orang, ya, yang mana tiga orang ini kalau ibadah sholatnya nggak diterima oleh Allah. Jangankan nyampe kepada Allah, di atas kepalanya aja nggak nyampe itu ibadah sholat. Walaupun bisyibran, walaupun itu sejengkal, katanya sejengkal di atas kepala, nggak naik itu ibadah sholatnya. Artinya ibadah sholatnya ini adalah masih ngegantung, ya, belum nyampe ke langit, belum nyampe ke langitnya dunia, belum nyampe. Karena sholat itu, semua ibadah itu akan nyampe kepada Allah itu berapa tingkatan, disaring semua itu. Langit pertama, ya, terus apakah ada tercampur dengan riyanya, ujubnya, sombongnya. Itu kalau udah sampai kepada Allah, maka sholat itu berarti diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau udah fase-fase itu tidak terpenuhi,
maka itu masih ngegantung daripada pahala ataupun ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belum nyampe ke sana. Masih di dirinya. Artinya ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibran. Ini adalah kinayah. Makna sibran ini sejengkal tuh. Ujung ibu jari sama ujung kelingking itu namanya sibran. Sejengkal. Ya. Ini Nabi menggambarkan bahwa orang tersebut enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, belum nyampe kepada Allah. Ini kinayah. Ya. Hadamul qabuluha, ya, tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal tabqa muallaqah, akan tapi ibadah tersebut masih nyangkut. Nah, bahasa kita mah masih nyangkut. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih? 3 orang ini siapa? Yang pertama, rajulun amma qauman, seorang laki-laki, ya, amma qauman, dia ini memimpin suatu kaum, ya, memimpin suatu kaum, entah dia seorang RT, RW atau siapapun ya, sampai ke tingkat presiden lagi, ya. Artinya dia memimpin suatu kaum, suatu masyarakat dipimpin sama dia, ya. Wahum lahu karihun, akan tetapi rakyatnya, kaumnya itu tidak menyukainya dia. Dia memimpin suatu kaum tapi rakyatnya nggak suka sama dia. Nah, ini perkara suka ini bukan seenaknya kita. Gue nggak demen sama dia, mukanya jelek misalkan. Gue nggak demen dia pakai bajunya begitu mulu. Bukan perkara itu. Bukan perkara masalah dunia. Kagak sukanya itu antara kaum itu nggak suka sama ini pemimpinnya karena perkara dunia. Enggak, bukan. Tidak sukanya ini di sini adalah dia ini melanggar daripada syariat. Ketidaksukaan kaumnya ini karena dia melanggar syariat. Entah dia berbuat zalim, entah dia berbuat fasik, entah dia meremehkan perkara maksiat, menyetujui maksiat, akhirnya masyarakat kaumnya tersebut tidak suka sama dia. Nah, kalau hal yang semacam ini yang berkaitan tentang hadnya Allah, batasan yang Allah berikan atau syariat yang Allah tetapkan tapi dilanggar oleh pemimpin, maka rakyatnya, kaumnya itu tidak suka, maka pemimpin ini sholatnya tidak diterima oleh Allah. Pemimpin ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bukan perkara dunia ya. Oh, gue gak demen sama dia nggak bagi gue duit misalkan. Gue gak dapet duitnya, lagi kampanye gue gak dapet. Enggak, bukan. Tapi ada satu kebijakan dia, satu kepemimpinan dia, atau dia meremehkan tentang syariat Islam, ya, di negeri Islam, ya. Ini cerita di negeri Islam, ya, ya, yang mayoritas Islam seperti kita, ya, pemimpinnya kita itu Muslim, ya. Maka ketika pemimpin tersebut, nah ini ulama bilang bukan hanya presiden, bahkan dari tingkat RT pun begitu, ya. RT memimpin wilayahnya, ya, RW juga wilayahnya, ya, lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai terus kepada presiden. Maka hendaknya dia masih menjaga, ya, apabila dia seorang muslim, dia menjaga daripada syariat dan tidak melanggar daripada aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang bertanggung jawab.
Ya. Ulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Makanya berat. Makanya orang kalau jadi pemimpin bukannya enak. Ya, berat. Tanggung jawabnya berat. Saya bingung, makanya orang berebutan jadi pemimpin. Ya, dia nggak tahu tanggung jawabnya berat. Bebannya dunia akhirat. Jangankan presiden, RT aja kita deg-degan. Kalau ada warganya yang tidak keurus, yang tidak terpenuhi hak-haknya dia, ya, maka itu akan diminta perjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap wah gua mah RT kagak dihisab, kagak dihisab. Enggak. Siapapun kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan diminta pertanggungjawabkan atas apa yang kalian pimpin. Ya. Seperti halnya rumah tangga, bapak juga begitu. Memimpin suatu rumah tangga diminta pertanggungjawabkan. Siapa yang dipimpin? Istrinya, anak-anaknya. Ibu juga begitu, wanita. Dia jadi pemimpin kepada siapa? Anak-anaknya. Diminta pertanggungjawabkan atas anak-anaknya. Jadi semuanya. Apalagi tingkat presiden. Allah. Dari Sabang sampai Maroke. La ilaha illallah. Serem. Ya. Musibah. Orang kok jadi pemimpin musibah. Musibah. Berat. Tanggung jawabnya berat. Ya, kecuali dia memang memiliki kepedulian, dia memiliki jiwa kepemimpinan, dia memiliki perhatian besar kepada masyarakat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin itu tiap malam keliling, nggak bisa tidur, tiap malam keliling ke rumah warganya, dilihat ada yang sakit nggak, dilihat ada yang belum makan nggak, dikeliling dicari, nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Takut ada salah satu daripada warganya yang nuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Ya. Berat daripada pemimpin tersebut. Nah, maka apabila seorang pemimpin dia dibenci, ya, benci oleh kaumnya sebab dia menjalankan kefasikan, kezaliman, ya, zalim kepada warganya, zalim kepada yang dipimpinnya, ya, dan meremehkan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Ada perzinaan, ada minuman keras, udah nggak apa-apa biarin. Hati-hati. Jangan pernah kita tasahul, meremehkan, menggampangi daripada hal-hal perkara yang Allah murkai. Nah, kalau Allah udah murka, Allah haramkan, maka kita harus murka dengan hal tersebut. Kita haram dengan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atau tidak meridhai hal tersebut. Ya. Yang kedua adalah wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua adalah seorang istri yang mana di malam hari dia tidur tapi suaminya lagi marah sama ini istrinya. Masya Allah, suaminya marah sama istrinya enak tidur, ya, nggak peduli, pokoknya di malam hari itu udah masa bodoh mah. Dia mau nengok sama gua kagak nengok, biarin aja. Dia mau negor gua nggak negor, biarin aja. Hati-hati. Wanita yang mana di malam hari tidak mendapatkan pandangan dari suaminya, akan tapi mendapatkan kemurkaan, suaminya marah kepada dia, maka sholatnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lakinya marah. Marah kenapa? Bukan marah karena perkara yang sepele, urusan sendal putus, bukan. Bukan perkara baju kancingnya belum dijahit, bukan. Tapi perkara yang menjadikan suaminya marah bisa dengan akhlaknya ini perempuan. Akhlaknya ini istri kepada suaminya nggak baik. Ya, ini istri ya berkata kasar kepada suaminya. Ini istri mukul suaminya. Ini istri kagak nengok kepada suaminya. Akhlaknya buruk. Hati-hati. Sayang nih nggak ada pengajian ibu-ibu di sini nih. Oh, ada ibu-ibu. Ibu-ibu kejepit yang di belakang. Kejepit. Ya kak, ini makanya perkara, maaf, kadang-kadang seorang istri ini menganggap sepele kalau suami marah itu masa bodoh. Biarin aja dia mah marah, masa bodoh, emang gue pikirin lah. Tuh jangan anggap sepele marahnya suami, apalagi marah suami sebab perilaku ini istri yang tidak baik, nggak taat sama suaminya, nggak nurut sama suaminya. Suami bilang lu jangan keluar dah, lu rumah aja, lu siano anak-anak belum ada yang makan. Kagak, gua mau keluar. Dia keluar tetap. Lakinya bilang kagak jangan keluar, dia keluar juga. Ini dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun dia ngaji, lagi ngaji, mau kemana? Mau hadir pengajian. Di mana? Di sono. Nggak usah, di rumah aja. Kakak dia tetap, dia gua mah aku mau keluar, biarin aja, orang mau ngaji kan ibadah, Beb. Sakit, murka. Lakinya kagak ngizinin, diam di rumah. Jangan ngambek sama lakinya. Orang mau ngaji nggak dikasih, ngambek lagi. Diam duduk di rumah. Dia laki bilang, jangankan urusan ngaji, ente puasa nih, yang perempuan ibu-ibu puasa sunnah, kalau nggak diizinin sama lakinya jangan puasa. Puasa, urusan puasa mesti minta izin sama laki, apalagi ngaji. Ini kagak. Bong kayak gitu mah tinggi. Yang sepele aja urusan ke warung kayak kagak minta izin. Ke warung nggak ngomong lagi, nyelonong boy. Biasakan minta izin. Lah kita mah kalau perempuan itu patokannya mah yang penting suami gue redo, udah begitu aja. Bukan diri gue yang penting gue seneng, kagak. Ada yang nyaut. Kejepit ya. Enggak, ini bener ini. Tuh, dipikir gue lagi ngomong. Tuh, emang mesti pakai bahasa Arab kali ya. Ya, ai ghadibun, yang artinya laki-lakinya suaminya marah. Kenapa? Linahwi su'il khalqiha, karena buruk akhlaknya, sifatnya buruk nih perempuan, nih bini. Litafutiha alaiha haqqan, dininggalin hak-haknya suami. Min hukukihi, dari hak-haknya tersebut, al mutawajjihatu alaiha, yang harus dilakukan oleh si perempuan syar'an, sesuai dengan syari. Perkara wujuban, yang wajib, au nadban, atau yang sunnah, min ghairi udzur, tanpa adanya udzur. Jadi apapun suami perintahkan, nurut. Kalau perempuan mah kagak wajib, nggak wajib nyuci, Bu. Nyediain makanan juga kagak wajib. Habis suruh ngambil sendiri gitu nih. Nggak wajib. Nyuci baju kagak wajib, ngurusin anak kagak wajib. Tapi yang wajib kalau disuruh sama laki, nurutin.
Kalau laki suruh nyuci ya nyuci. Iya kan taat yang penting. Nah, ya, nah itu dia. Makanya kita ya Allah ya Rabbi, biar banyak yang terjadi seperti itu. Ya, mereka menganggap sepele. Ini maaf. Ya, yang harus lebih penting selain suami, istri juga harus diberikan pelajaran ilmu. Kenapa istri bisa begitu? Karena minimnya ilmu yang dia miliki, bukan karena dia begitu. Kagak, dia kagak tahu, kita kagak ngajarin, suami kagak ngajarin. Lu kenapa begitu? Lah dia kagak tahu. Jangan kita mau lu dosa lu, dilaknat lu nggak dengar kata Habib. Ajarin, diajarin, istrinya diajarin nih yang bagusnya begini, nih begini. Cuman Habib pegel, Habib ngajarin istri, pinteran dia daripada kita. Ngebalesnya, nyemesnya cakep banget. Insyaallah ya, insyaallah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah semuanya. Ya, istri-istri kita istri yang solehah. Ya, karena kalau misalkan ya, seorang istri ngelawan, tidak taat sama suaminya, itu bidadari marah sama itu istrinya tuh. Katanya, wanita, engkau tidak taat sama suamimu, ya, padahal engkau cuman sebentar di dunia. Nanti suami ya akan berjumpa dengan aku bidadari di surga. Ada suami masuk surga gara-gara sabar sama istrinya. Banyak tuh. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i dan Imam Ghazali itu, salah satu penyebab laki jadi ujiannya para wali itu dari istri. Ujiannya para wali menjadi wali Allah, kekasihnya Allah itu dari istrinya. Sabar sama istrinya. Ya. Ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban di Hadramut, itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu menjadi wali sebab sabar sama bininya. Di sini ada jadi wali nggak jadi sabar sama bininya nih? Ya cari jalan, mau sabar sama bininya bisa jadi wali. Ya, sabar. Jadi emang begitu ternyata ya, para wali Allah juga mesti sabar juga tuh katanya. Salah satu ujiannya wali Allah itu dari mulutnya istri. Oke, sabar ya. Jangan kita istri dong ngomong begitu, wah neraka lo. Wah, demen neraka, jangan. Dosa lo. Dilaknat lo, jangan. Sian ya. Tapi diajarkan, diberikan pemahaman. Makanya saya setuju kalau ada pengajian wanita tuh saya setuju. Ya, tapi ngajarinnya yang paling penting adalah hukuk, kewajiban, hak-hak yang dilakukan oleh istri di dalam rumah tangga. Itu yang saya ingin. Kalau begitu ngaji dah, lu nggak apa-apa, cakep. Cuma kalau tangdung tak dung dung, habis itu pulang bininya kagak diopenin, makan dulu tuh nyendoknya ini sendok tuh udah disendokin, udah ada nasi, udah ada, tinggal nyendok sendiri. Lu mau ngapain ngaji ya? Nah, karena kalau istri sudah menikah, yang paling terbesar adalah keridhaan suami. Sampai Imam Ali mengatakan kalau boleh manusia sujud dengan manusia, maka Allah akan perintahkan wanita istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh tuh, salah satu kalau misalkan orang boleh sujud, manusia boleh sujud dengan manusia, yang pertama kali diperintahkan istri sujud kepada suaminya. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang ketiga, yang terakhir, wa akhwani
dua saudara min nasabin au dinin, dari segi nasab ataupun dari agama, artinya sesama muslim, akhu muslim, ya, dua saudara mutasarimani, dia saling nggak tegur saba, berantem mulut, bertengkar, akhirnya kagak negor, ya, udah kagak lagi silaturahmi, qati'ur rahim, dia memutuskan, mutaqati'ani, dia saling memutuskan satu dengan yang lainnya, berdua nih, gua nggak mau ngobrol sama dia lagi, gua nggak mau negor sama dia lagi. Hati-hati orang yang bermusuhan, ya, walaupun sholatnya jidatnya sampai hitam, ya, ngajinya bejus-jus, khatam Al-Qur'annya setiap hari, tapi dia mutasarrimani, dia saling bermusuhan sama saudaranya, nggak tegur saba, nggak ada faedahnya. Sholatnya aja kagak diterima sama Allah, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW memberikan gambar tentang sholat, karena sholat itu adalah pongkol di dalam amalan ibadah seseorang, ya. Orang kalau kagak sholat, man taraka shalah faqad hadamad din, orang yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agamanya. Pongkolnya di sholat, utamanya tentang sholat. Makanya diberikan gambaran, diberikan contoh, diberikan satu iniannya tentang sholat. Kalau sholatnya udah nggak terima, apalagi ibadah yang lain, gitu, ya. Jangan katakan udah yang penting sholatnya doang kagak terima, ya puasa masih diterima, ngaji gue cakep, ya, yang lain gue masih cakep. Enggak, udah, kalau sholat udah kagak benar, kalau sholat udah nggak terima, maka ibadah yang lain pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya walaisa dzalika hajaran min ajlillahi wa rasuli. Nah, dia ini saling tidak negor bukan karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Perkara dia tidak negor, ini perkara pribadi, bukan perkara Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya perkara Allah dan Rasulnya? Mungkin salah satu dari saudaranya dia berbuat maksiat, atau dia melakukan hal-hal yang dilanggar, yang diperintahkan Allah dilanggar sama dia. Dia nggak mau negor. Sebab apa? Dia udah melanggar Allah, dia sudah menjatuhkan daripada hak-haknya Allah, hak-haknya Rasul, ya, dijelek-jelekin Nabi Muhammad. Nah, ente marah nggak apa-apa, ente marah nggak apa-apa, ente nggak tegur dia nggak apa-apa. Itu kalau perkara Allah dan Rasul. Makanya dikatakan min alamatil dari tanda kekuatan iman seseorang adalah orang yang mencintai karena Allah, benci karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah, maka itu akan mengkuatkan keimanan di diri seseorang. Bukan karena dianya, bukan karena dirinya, enggak. Oh, karena dia melanggar agamanya Allah. Oh, karena dia melanggar daripada perintahnya Nabi Muhammad, dilanggar, maka dia tidak mau berteguran, tidak mau dekat sama dia. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau perkara pribadi, dia ribut, dia kagak tegur, perkara dunia dia kagak tegur, ini hati-hati. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya. Itu dari menjihatin nasab atau menjihatil din. Dari nasab saudara kita, abang, empo, apa siapapun, ya, yang sama kita, saudara sama kita, atau dari agama. Mungkin tetangga kita yang kagak ada hubungan saudara tapi dia tetangga. Nah, itu secara agama. Maka jangan sampai, ya, sering ribut. Hati-hati orang yang punya ya, benci sama saudaranya, nggak akan dapat rahmat dari Allah SWT. Sholatnya aja nggak diterima, ya. Sampai apa? Sampai dia
bertobat kepada Allah, dia menyambungkan tali silaturahim, maka solatnya dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengampunan, diberikan kepada kita taufik dan hidayah, agar kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga kita diberikan hidayah di dalam mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, keadaan diri kita menjadi keadaan yang lebih baik, keadaan keluarga kita, istri dan anak-anak kita menjadi keadaan yang lebih baik, dan semoga kita semua diberikan rizki yang halal dan thayyiban mubarakan, agar kita semua dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabati lana fi dinina ma ahli kursi wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima radhiya lana fa'lan karama warzuqna halalan daima wa akhilla atka ulama nahdha bi khairin wa faqul ashar. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقرأ برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا الرسل منون واغفر السر عند أكرم ستار وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحاك داءنا والوفاء بكتاب في دين الشفاء وعلى آل كرم شرفاء على صحب المصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات ومن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي واسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول أحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول أحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عدالة صحبي والحمد لله في البدء والثناء. Alhamdulillah. Para jamaah, tadi Ustaz Baihaqi minta kepada Al-Faqir untuk memberikan ijazah daripada ratib, ya, ratib Al-Atas, ratib Al-Haddad, Al-Idrus, dan amalan-amalan daripada Sadah Al-Ba'alawi. Ya, Al-Faqir dapat ijazah dari para guru-guru di Hadramaut, wabil khusus guru Syekhna Murabbina Al-Halimar Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syabaka bin Salim, dan para habaib-habaib di Hadramaut di saat itu, yaitu ijazah semua wirid zikir, azkar, ratib daripada keluarganya Al-Ba'alawi. Ya, kami menerima ijazahnya dan saya mengijazahkan, ya, kepada antum semua untuk mengamalkan zikir, wirid
yang menyambung, yang tersambung kepada Sadah Al-Ba'alawi, khususnya bil khusus Al-Faqir dapat ijazah khas dari Al-Munsif Al-Habib Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, daripada Ratib Al-Attas. Ratib Al-Attas yang menyambung kepada Al-Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas, untuk dibaca Ratib Al-Attas setiap hari. Ya, setiap hari dibaca Ratib Al-Attas. Ya, dibaca mau pagi boleh atau mau maghrib boleh. Ya, dibaca Ratib Al-Attas setiap hari. Kalau ada perkara, ada urusan yang urgent, yang penting, ya, maka bacanya diulang 3 kali. Ya, bacanya diulang 3 kali. Nah, ini saya ijazahkan kepada antum semua untuk mengamalkan daripada zikir, ratib maupun azkar daripada Sadah Al-Ba'alawi, khususnya di Khulasatul Madad, kitab Khulasatul Madad. Ya, ajasnakum ala hadhil azkar kama ajazna syekhina murabbina syuyukhuna min Hadramut, habaibna min Hadramut, kama ajazna wa ajasnakum. Ya, sebut jawab gobilnya. Gobilnya ijazah. Alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum.